Pemirsa, sebuah kejadian tidak biasa terekam dan langsung menyebar ke jagat sosial media. Kejadian tersebut adalah detik-detik jatuhnya pesawat Yeti Airlines di Pokhara, Nepal yang terekam oleh penumpang pesawat. Rekaman tersebut langsung menyebar di sosial media dan beragam televisi berita seluruh dunia. Tidak disangka, ini menjadi salah satu malapetaka besar kecelakaan di awal 2023 dalam dunia penerbangan. Dalam video yang beredar, nampak seorang penumpang sempat melakukan live di media sosial di dalam kabin beberapa menit sebelum pesawat jatuh. Penumpang pesawat tersebut awalnya mengambil gambar dari jendela pesawat, namun tiba-tiba berubah menjadi api dan teriakan beberapa menit kemudian. Dalam kejadian tersebut sebanyak 68 jasad berhasil ditemukan, sementara pesawat Yeti Airlines membawa 72 orang di dalamnya. Upaya pencarian pun terus dilakukan terhadap 4 orang yang tersisa tersebut. Pesawat Yeti Airlines yang membawa 68 penumpang dan 4 awak itu jatuh saat terbang dari Kathmandu menuju Pokhara. Tidak hanya dari dalam pesawat, dari luar pesawat pun seorang warga lokal juga menangkap video sebelum pesawat itu terjatuh menyentuh daratan. Posisi pesawat jatuh itu sangat dekat dengan rumah warga tersebut yang merekam kejadian tersebut. Pada video yang direkam oleh warga, pesawat tidak tampak mengeluarkan asap atau kebakaran. Namun pesawat memang terlihat oleng, hingga akhirnya terjatuh beberapa detik kemudian. Warga nampak berteriak panik ketika pesawat itu menghantam daratan. Pemerintah Nepal berkata, penerbangan dengan nomor NYT 691 itu berangkat dari ibu kota Kathmandu menuju Pokhara. Lalu pesawat lantas jatuh sebelum pendaratan. Pemerintah Nepal sendiri telah membentuk komite khusus untuk menyelidiki tragedi ini. Perdana Menteri Nepal Puspa Kamal Dahal telah menyatakan berduka atas tragedi ini. Tidak hanya Nepal, pemerintah Rusia, India dan Australia juga menyatakan duka citanya. Perdana Menteri Nepal meminta agar semua personil mulai dari lembaga pemerintah dan publik untuk melakukan penyelamatan yang efektif. Kecelakaan pesawat Yeti Airlines ini masih menjadi sorotan dunia. Penyebab jatuhnya pesawat Yeti Airlines pun masih diteliti, sebab cuaca sedang cerah ketika kecelakaan terjadi. Ada yang berpendapat kecelakaan terjadi karena faktor pilot error. Namun ada juga yang mengkritik cara kerja pesawat jenis ATR yang jatuh tersebut. Pakar aviasi Profesor Ron Bartz menyorot dugaan adanya stall pada pesawat dan pilot error. Stall adalah kondisi ketika pesawat kehilangan daya angkat di udara. Profesor Bartz berkata, pesawat modern tidak akan begitu saja jatuh dari langit. Namun, faktor manusia akan diperiksa oleh investigator untuk melihat apakah sudah ada pelatihan yang layak. Pandangan stall juga diberikan oleh pilot dan pendiri Safety Matter Foundation di India, Amit Singh. Singh menganalisis bahwa pesawat mengalami stall karena melihat hidung pesawat yang terangkat. Kemudian sayap kiri pesawat pun mendadak turun sebelum pesawat jatuh. Singh menjelaskan sayap pesawat berfungsi memberikan daya angkat, tetapi saat stall biasanya satu sayap menurun. Namun Singh menyoroti bahwa pilot seharusnya bisa menangani kesalahan teknis di pesawat. Kecelakaan pesawat pada awal 2023 ini adalah yang paling mematikan ketiga di Nepal. Sebelumnya, kecelakaan pesawat yang memakan banyak korban sempat terjadi di Nepal pada tahun 1992. Saat itu, ada 2 kecelakaan yang terjadi di tahun tersebut, yakni di bulan Juli dan September 1992. Pada kecelakaan bulan Juli 1992, ada 113 orang meninggal dunia. Mereka meninggal saat pesawat Thai Airways menabrak gunung di Kathmandu. Sementara kecelakaan lainnya di tahun 1992 terjadi pada September yang melibatkan pesawat Pakistan. Angka kematiannya lebih tinggi lagi, yakni 167 orang. Pesawat tersebut juga mengalami kecelakaan di daerah pegunungan saat ingin mendarat di Kathmandu. Selain jatuhnya Yeti Airlines yang memakan banyak korban, berikut merupakan kecelakaan maut yang pernah terjadi di berbagai negara. Pemirsa, Minggu 18 September kemarin, lagi-lagi kejadian kecelakaan di jalan tol terjadi. Bahkan kecelakaan tersebut memakan korban.
Kejadian tersebut terjadi di jalan tol Pejagan yang menghubungkan kota Brebes dan Pemalang di Jawa Tengah. 1 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka dalam kecelakaan yang melibatkan 8 kendaraan itu. Korban tewas dalam kecelakaan maut di tol Pejagan itu diketahui adalah putra bungsu Jaksa Agung Muda Intelijen atau Jamintel Amiryanto. Hal itu juga sudah dibenarkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Kecelakaan tersebut melibatkan 7 kendaraan pribadi dan 1 truk box yang melintas dari arah barat atau Jakarta menuju Semarang. Kejadian tersebut terjadi diduga lantaran asap pembakaran lahan persawahan yang berdekatan dengan jalan tol, sehingga membuat pandangan sejumlah pengendara terganggu. Jarak pandang menjadi 200 meter akibat warga yang membakar lahan di pinggir jalan tol. Jarak pandang yang berkurang terpaksa membuat salah satu mobil mengerem mendadak dan akhirnya beberapa mobil pribadi ikut mengerem, lalu tertabrak truk dari belakang. Sementara kendaraan lainnya yang mencoba menghindar justru menabrak pembatas jalan. Benturan yang terjadi akibat tabrakan begitu besar hingga membuat sejumlah mobil mengalami kerusakan. 1 hari setelah kecelakaan di Pejagan, lagi-lagi terjadi kecelakaan di jalan tol, tepatnya di tol Cipali, kilometer 135 Indramayu, Jawa Barat. Kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil travel dan truk. 3 penumpang travel meninggal dunia dalam kecelakaan maut tersebut, dan 16 orang luka-luka. Saat itu mobil Elf yang berangkat dari arah Jakarta dengan kecepatan sekitar 90 hingga 100 km per jam, menabrak mobil truk di depannya. Bagian depan Elf menyangkut di mobil truk dan terseret sekitar 400 meter dari titik awal tabrakan hingga terlepas. Supir mobil Elf diduga mengantuk sehingga tidak dapat menghindari tabrakan. Hal ini bisa dilihat tidak ada bekas rem di aspal tempat kejadian. Kecelakaan tragis di jalan raya lainnya terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Kejadian ini cukup memilukan. Pasalnya anak-anak SD yang sedang jajan dan hendak pulang sekolah harus tertabrak truk kontainer. Bahkan ada yang sampai tergencet badan truk. Kecelakaan tragis tersebut terjadi di Kota Baru Bekasi, Bekasi Barat, Kota Bekasi pada bulan Agustus lalu, tepatnya tanggal 18. Kronologis kecelakaan ini bermula dari sebuah truk kontainer bermuatan besi menabrak halte yang ada di depan sekolah dan tower provider hingga roboh, serta menimpa mobil truk lainnya. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Sultan Agung sekitar jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Truk kontainer berwarna hijau itu menghantam warga yang kebanyakan anak sekolahan di halte depan Sekolah SDN Kota Baru 2 dan 3. Truk maut tersebut memakan korban sebanyak 30 orang. 10 orang lainnya dinyatakan meninggal. 7 anak SDN Kota Baru 1 dan 2 yang sedang jajan dan hendak pulang dari sekolah dinyatakan meninggal dunia. Penyebab kecelakaan ini adalah truk hilang kendali saat dikemudikan dan akhirnya masuk bahu jalan hingga menabrak warga yang ada di sekitar bahu jalan tersebut. Pengemudi truk tersebut dalam kondisi mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. Selain itu, kondisi muatan yang berlebih membuat truk tersebut mengalami gagal rem. Awalnya si pengemudi mengaku bahwa dia mengantuk dan mengalami remblong. Namun setelah ditelusuri, tidak ada remblong dan kondisi truk pun dalam keadaan baik. Selain itu, truk dengan muatan berat itu melaju di Jalan Sultan Agung Bekasi yang terkenal ramai, dan truk tersebut pun melintas di jam yang sedang ramai-ramainya. Seharusnya truk bermuatan besar dilarang melintas di jalanan dan jam yang sedang ramai. Dalam insiden ini, supir truk pun dinyatakan bersalah dan sang supir mengalami trauma mendalam. Kisah tragis dari kecelakaan maut lalu lintas tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di Texas, Amerika Serikat pun terjadi kecelakaan lalu lintas yang cukup menarik perhatian publik. Pasalnya, kecelakaan tersebut melibatkan 100 kendaraan yang melintas di jalan tol dengan diselimuti es. Kecelakaan beruntun ini terjadi di jalan lintas negara bagian yang padat di utara kota Fort Worth, kota otoritas setempat. Sedikitnya 5 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam kecelakaan beruntun tersebut. Kejadian itu berlangsung di tahun lalu, tepatnya di bulan Februari. Kecelakaan yang terjadi di Texas itu kemungkinan besar disebabkan oleh lapisan es. Dalam sebuah video yang beredar memperlihatkan kondisi mobil dan truk yang ringsek akibat kecelakaan tersebut. Masih di tahun 2021, sebuah kecelakaan maut paling tragis terjadi di Coalinga, California, Amerika Serikat. Kecelakaan ini dianggap tak biasa, di mana awalnya seorang pria yang mengendarai Dodge Journey SUV menabrak Ford F-150 secara langsung. Saat kecelakaan berlangsung, kondisi cuaca tidak dalam keadaan buruk. Namun ternyata sopir mobil SUV mengemudi dalam keadaan mabuk dan tidak memiliki surat izin mengemudi.
Dilaporkan pada saat kecelakaan, pria itu hanya kehilangan kendali selama melayang ke jalur lain dan menabrak Ford. Dalam tabrakan itu, pria pengemudi SUV ini langsung tewas di tempat. Sebuah kecelakaan di Kanada menjadi kecelakaan tragis yang paling diingat. Kecelakaan itu adalah tabrakan yang melibatkan hampir 90 mobil. Kecelakaan fatal ini tepatnya terjadi tanggal 3 September 1999 di Ontario Highway 401, jalan antara Windsor dan Tilbury. Saat itu kabut dilaporkan menjadi faktor pemicu kecelakaan lalu lintas tersebut dan akhirnya menyebabkan 87 mobil bertabrakan hingga terbakar. Karena insiden itu setidaknya 8 orang tewas dan 45 lainnya terluka. Tabrakan bus Carrollton menjadi salah satu insiden kecelakaan paling tragis. Tabrakan bus tersebut menyebabkan 27 korban tewas termasuk sang supir. Naasnya bus itu terbakar akibat kecelakaan tersebut. Penumpang yang kebanyakan anak-anak kisaran usia 10 hingga 17 tahun menjadi korban dalam bus yang terbakar tersebut. Saat ditemukan, banyak jenazah menghadap ke satu-satunya pintu keluar bus, yakni pintu belakang. Tidak ada penumpang bus yang mengalami patah tulang atau luka parah akibat benturan. Para penumpang bus itu semuanya telah mati karena terjebak dalam api dan asap. Selain banyaknya korban tewas, 34 orang mengalami luka-luka dalam kecelakaan maut tersebut. Bahkan salah satu yang selamat dilaporkan kakinya harus diamputasi. Kemudian 10 lainnya menderita luka bakar. Hanya 6 penumpang bus yang tidak terluka, tetapi hampir semuanya menderita trauma karena rasa bersalah saat kabur dari bus yang terbakar. Peristiwa itu terjadi pada malam 14 Mei 1988 di Interstate 71 di Kentucky. Ketika itu bus sekolah yang membawa 66 anggota kelompok pemuda gereja sedang dalam perjalanan pulang dari taman hiburan. Dalam perjalanan tersebut, bus dikemudikan oleh John Pierman, seorang pendeta paruh waktu di gereja dan merupakan panitera pengadilan setempat. Rombongan itu pun tidak akan pernah menyangka bahwa di hadapan mereka ada truk pick-up Toyota dengan supir yang mabuk. Supir itu bernama Larry Wayne Mahoney, berusia 34 tahun, melaju ke arah yang salah dengan kecepatan tinggi di bentangan jalan raya yang melengkung. Kita memang tidak pernah tahu kapan ajal datang menjemput. Namun belajar dari insiden-insiden kecelakaan tersebut, ada banyak faktor yang menyebabkan sebuah kecelakaan terjadi. Kelalaian yang fatal bisa menjadi faktor penyebab kecelakaan, sehingga orang tak bersalah harus kehilangan nyawa. Semoga saja insiden kecelakaan-kecelakaan tersebut menjadikan pelajaran untuk kita agar lebih hati-hati.